Shalom para jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama kita kembali ke acara doa pagi di pagi hari ini. Sungguh percaya bahwa setiap kita rindu mencari Tuhan, pasti setiap kita akan dipuaskan. Dan sama-sama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam, masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku. Ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Katakan, Tuhan, aku haus padamu. Tuhan, aku haus padamu. Jiwaku merindukanmu. Hasrat di relung hatiku. Ku ingin lebih lagi semakin mengenalmu. Ajar aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam, lebih dalam. Ku mengasihimu. Yesus, Engkau Bapa-Ku. Yesus, aku milik-Mu. Yesus,
semakin dalam, ajarku mengasihimu. Dengan suara lembut katakan Yesus. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Semakin dalam, ajarku mengasihimu. Semakin dalam, ajarku mengasihimu. Oh, ajar kami Tuhan semakin mengenalmu. Kami rindu dekat denganmu. Bawa kami lebih lagi masuk dalam hadiratmu, mendekat pribadimu. Bawa setiap kami semakin mengenalmu. Kiranamaya seranana, kiranamaya saranana. Hati kami haus dan lapar, kami rindu pribadimu Tuhan. Bawa setiap kami semakin mengenalmu. Kiranamaya sirarararara, kiranamaya sirarararaya se. Kami rindu pribadimu. Oh, kiranamaya se. Bawa kami semakin lebih dekat masuk dalam hadiratmu. Kiranamaya serana, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan pribadimu lebih lagi, lebih lagi. Kiranamaya serana, bawa kami semakin lebih dekat mengenal pribadimu Tuhan. Kirabaya sherararararara, shakarararararara. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji, menyembahmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu,
ku menyembahmu. Haleluya. Shana malaya namalaya namo. Shana laya. Shana malaya nanamo. Shana laya nanana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau bertata atas pujian dan penyembahan kami. Sungguh Tuhan, Kau Allah hadir di tempat ini. Kau Allah hadir di setiap hati umat-Mu ya Tuhan, yang rindu mencari Engkau ya Tuhan. Percaya ya Tuhan, setiap orang yang mencari Tuhan, menemukan wajah-Mu, menemukan kasih-Mu Tuhan, menemukan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami rindu Tuhan, hidup kami semakin diubahkan, semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Karena itu ajar kami Tuhan, lewat firman-Mu, ajar kami untuk kami mengerti isi hati-Mu, untuk kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami semakin menangkap Tuhan, kehendak-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di poros kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, ucap syukur. Berfirmanlah kepada kami percaya Tuhan, hati kami sudah dilembutkan, hati kami sudah dipersiapkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Walaupun mungkin saya nggak mendengar secara langsung, Anda berkata amin, tapi saya percaya, saya dengar dengan iman bahwa setiap Anda berkata amin, setiap Anda merindukan untuk Anda mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan lebih lagi, untuk Anda ada poros di tengah poros kehendak Tuhan. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar sebuah tema dari renungan yang saya dapatkan dengan judul menarik perhatian Tuhan, gitu ya. Tuhan itu tidak punya seseorang yang difavoritkan, gitu ya. Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tuhan itu melihat setiap orang itu semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang difavoritkan, semuanya sama Tuhan kasihi, gitu ya. Tuhan itu mengasihi semua orang. Nah, pada zaman waktu Tuhan Yesus itu datang, Tuhan Yesus melayani terutama orang-orang Yahudi. Dan murid-murid Tuhan Yesus di awal mula pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka juga mengira bahwa mereka ini melayani orang-orang, cuman orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat gitu ya, orang-orang yang memang dipilih menjadi umat Allah, yaitu orang-orang Israel. Tetapi Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan punya isi hati, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, gitu ya. Bahkan Tuhan juga berkata kepada mereka pada saat murid-murid Tuhan, pada saat Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga, dikatakan bahwa mereka harus menunggu Roh Kudus, dan di saat mereka itu nanti menerima Roh Kudus, mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan tuh punya hati itu mengasihi sampai semua orang, tidak ada yang favorit. Nah, ini akhirnya pada saat di zaman itu Petrus itu baru mengerti bahwa oh iya ya, Tuhan itu ternyata sungguh Tuhan itu gak punya seseorang yang difavoritkan. Tuhan itu mengasihi semua orang. Nanti sama-sama kita belajar dalam Kisah Para Rasul di pasal yang ke-10. Ini cerita tentang seorang perwira bernama Cornelius, di mana dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang bernama Petrus, murid Tuhan Yesus. Dan Petrus ini di saat ketemu dengan Cornelius, seseorang yang dia adalah tentara Romawi. Dia ini bukan seseorang Yahudi. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada Petrus bahwa Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tuhan mengasihi Cornelius, Tuhan mengasihi keluarga-keluarga Cornelius. Mereka akhirnya dibaptis, mereka akhirnya menerima
karunia Roh Kudus. Dan di situ Petrus tahu bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak ada yang favorit bagi Tuhan. Petrus mengalami sebuah penglihatan di mana dibukakan satu kain berisi binatang-binatang yang berkaki 4, di mana bagi zaman itu orang Yahudi tidak memakannya. Tapi Tuhan berkata, apa yang aku katakan halal, jangan kamu katakan haram. Petrus yang beranggapan bahwa keselamatan itu cuma untuk orang Yahudi, tapi saat itu dibukakan bahwa keselamatan itu untuk semua orang. Bahwa Tuhan tidak ada yang favorit di hadapan Tuhan. Itu dikatakan di ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 34, dikatakan bahwa lalu mulailah Petrus berbicara kepada Kornelius, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran kepadanya, mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi di sini ada kata-kata bahwa Allah tidak membedakan orang. Dalam bahasa Inggrisnya saya baca di versi The Message gitu ya, bahwa Tuhan itu enggak ada yang favorit bagi Tuhan. Enggak ada orang yang menjadi favoritnya Tuhan, itu enggak ada. Tuhan tidak membedakan orang. Tetapi di pasal yang sama ini, Tuhan tidak membedakan, tetapi ada orang-orang yang menarik perhatian Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul ini, di pasal 10 ini, Kornelius ini adalah seseorang yang menarik hatinya Tuhan gitu ya. Dikatakan di pasal 10 ini, di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan bahwa dalam suatu penglihatan, ini penglihatannya Kornelius, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Jadi ini ada seorang malaikat masuk ke rumahnya Kornelius dan berkata kepadanya, Kornelius. Kornelius menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan gitu ya. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Di dalam bahasa Inggrisnya, pasal ini dalam The Message-nya itu dikatakan bahwa setiap doa dan setiap perlakuanmu kepada setiap tetangga-tetanggamu atau orang lain di dekatmu, itu have brought you to God's attention, telah membawamu kepada perhatian Tuhan gitu ya. Ini telah menarik Kornelius kepada God's attention, kepada sesuatu yang akhirnya diperhatikan Tuhan. Tuhan itu melihat setiap orang itu sama. Tuhan tidak membedakan setiap orang. Gak ada yang favorit bagi Tuhan. Tetapi ternyata di ayat ini ada sesuatu yang ternyata seseorang yang bisa membawa perhatian Tuhan itu mengarah kepada orang tersebut. Walaupun setiap kita itu dipandang Tuhan sama. Tetapi Tuhan bisa melihat, bisa tertarik, bisa menarik perhatian Tuhan kepada setiap Anda. Nah, kita sama-sama belajar. Apa sih yang membuat Kornelius ini akhirnya menjadi seseorang yang bisa begitu menarik perhatian Tuhan? Jelas-jelas malaikat berkata bahwa engkau menarik perhatian Tuhan, bahwa doamu dan setiap perbuatanmu itu membawa Tuhan itu akhirnya tertarik kepadamu. Mari sama-sama kita belajar gitu ya dari Kornelius ini. Mari kita sama-sama buka di ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi dia ini seorang perwira pasukan. Dia bukanlah seorang Yahudi. Tapi dikatakan di situ bahwa ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di ayat yang pertama dan kedua ini dijelaskan begitu ya. Di Kaisarea ini ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan. Ia yang pertama dikatakan bahwa ia itu saleh. Saleh di sini ini
pada saat saya merenungkan, Tuhan, saleh itu gimana gitu ya. Saleh itu, Cornelius ini bukanlah seseorang Yahudi. Tapi dikatakan dia ini seseorang yang saleh. Artinya dia ini seseorang yang takut akan Tuhan. Dia ini seseorang yang menuruti pada zaman itu adalah firman Tuhan itu apa? Zaman itu adalah firman Tuhan itu berupa surat-surat begitu ya. Berupa surat-surat dari perjanjian lama, hukum-hukum Taurat. Itu yang menjadi pegangan dari Cornelius. Dia takut akan Tuhan, dia saleh, dia itu benar-benar merenungkan, benar-benar mengikuti apa yang orang Yahudi itu lakukan. Dia itu merenungkan firman Tuhan, dia itu merenungkan apa yang menjadi Taurat-Taurat Tuhan. Dan dia melakukannya, makanya dia disebut dia itu saleh. Dia itu punya komitmen terhadap kehidupan kerohaniannya. Mungkin di sini tidak dikatakan, tapi saya percaya kata saleh pada saya merenungkan. Dia ini seseorang seperti yang bertemu dengan Filipus Sida itu, orang Ethiopia itu. Dia datang ke Yerusalem untuk dia itu beribadah kepada Tuhan. Saya percaya juga begitu juga dengan Cornelius. Seseorang yang saleh, seseorang yang melakukan isi hati Tuhan. Dia yang merindukan Tuhan walaupun dia nggak tahu pada zaman itu Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Dia cuma menyembah Tuhan. Dia nggak tahu sebenarnya Tuhan itu siapa. Tapi dia mengikuti apa yang menjadi hukum Taurat ini. Dia melakukan apa yang menjadi hukum Taurat ini. Makanya di situ dia disebut seorang yang saleh. Saya percaya di poin yang pertama bahwa dia berkomitmen pada kehidupan kerohaniannya. Dia seseorang yang punya komitmen pada kehidupan kerohaniannya. Itu yang menarik perhatian Tuhan di hidupnya. Kunci pertama untuk kita tuh menarik perhatian Tuhan. Bahwa kita tuh punya komitmen di dalam kehidupan kerohanian kita. Sama seperti Cornelius. Dia hidup seorang yang saleh. Kita pun harus belajar untuk kita tuh punya hidup sebagai seorang yang saleh. Seorang yang takut akan Tuhan. Seseorang yang merenungkan Taurat. Seseorang yang merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Seseorang yang mau mencari Tuhan. Yang mau merenungkan firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan itu yang bahwa pelita bagi kita. Bahwa itu yang menunjukkan jalan-jalan kita. Karena itu kita harus merenungkan firman Tuhan. Itu isi hati Tuhan. Untuk kita tuh mau saleh. Untuk kita tuh takut akan Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan. Kita perlu membaca firman-firman Tuhan. Karena itu kita perlu punya komitmen dalam kehidupan kerohanian kita. Baik itu mau ke gereja di setiap hari Minggu. Ataupun Anda yang belum ikut connect group. Tempat di mana kita dimuridkan, digembalakan di gereja ini. Saya rindu untuk setiap Anda juga, ayo punya komitmen di dalam kehidupan kerohanian kita sama Tuhan. Karena itu Anda ikutlah connect group. Kalau Anda belum ikut connect group, ikut connect group. Mungkin Anda di tempat dimanapun Anda berada. Ada connect group terdekat di tempat Anda berada. Bahkan ada yang online mungkin Anda bisa mengikutinya. Untuk mengikuti setiap connect group yang ada. Percaya dari sana kita akan punya komitmen untuk kehidupan kerohanian kita kepada Tuhan. Baca firman. Setiap hari renungkan firman. Seperti Cornelius, seseorang yang saleh, a good man. Seseorang yang begitu baik di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan mencari orang-orang yang punya komitmen dalam kehidupan kerohaniannya. Amin. Dan yang kedua dikatakan bahwa ia serta seisi rumahnya itu takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Di dalam bahasa Inggrisnya ini juga dikatakan bahwa ia itu seseorang yang memimpin seluruh isi rumahnya untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau Anda adalah seorang pemimpin di dalam, baik itu dalam perusahaan mungkin, ataupun di keluarga, Anda seorang ayah, Anda seorang ibu, Anda seorang pemimpin, manajer, atau pemilik dari perusahaan. Anda punya sebuah kerinduan, Tuhan itu punya sebuah kerinduan untuk Anda ini memimpin seluruh isi rumah atau seluruh juga anggota-anggota dalam pekerjaan Anda. Untuk Anda ini menjadi mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya ini akan menarik hati Tuhan. Merindukan untuk keselamatan orang banyak. Hati dari Cornelius ini tidak fokusnya ke dirinya sendiri. Dia ini doanya itu bukan untuk memuaskan keinginannya sendiri. Bukan untuk
cuman untuk kebutuhannya sendiri ataupun cuman untuk hawa nafsunya sendiri. Dikatakan bahwa kenapa kok seseorang itu tidak menerima jawaban doa? Bukan karena Tuhan tidak mendengar doa. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu mendengar doa. Tetapi ada doa-doa yang tidak dijawab, kita tidak menerima jawaban karena doa-doa ini untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dikatakan di dalam surat Yakobus, dikatakan seperti itu bahwa kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan doa. Tapi Tuhan itu rindu bukan cuma doa untuk diri kita sendiri. Tapi doa yang kita mau untuk orang lain. Fokusnya itu bukan kepada diri kita sendiri, fokusnya kepada orang lain. Seperti Cornelius yang begitu rindu untuk orang-orang lain itu diselamatkan, begitu ya. Dan kita bisa baca juga di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-24. Kita lompat ya. Ini setelah akhirnya Petrus ketemu dengan Cornelius. Cornelius itu pada saat menunggu Petrus, dia tidak menunggu Petrus itu sendirian. Dia tahu bahwa dia yang berkenan di hati Tuhan. Dia yang mendapat perhatian Tuhan. Tapi di saat Petrus datang, dia tahu bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Bukan cuma untuk hidupnya, tapi untuk seluruh keluarganya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Ini Petrus akhirnya sampai ke Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi di sini bisa dilihat bahwa Cornelius itu hatinya itu enggak fokusnya ke diri sendiri. Dia itu enggak berdoa itu untuk mendapatkan jawaban doa itu untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, enggak. Cornelius itu berdoa dan di saat dia mendapat jawabannya, di saat dia itu mendapatkan perhatian Tuhan, malaikat datang dikirimkan Petrus. Dia tahu bahwa jawaban doa itu apa yang dia doakan selama ini, yaitu keselamatan seluruh keluarga sanak saudaranya. Karena itu dia mengajak keluarga dan sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya berkumpul di rumahnya untuk bertemu dengan Petrus yang membawa pesan Tuhan kepada mereka. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Hati yang tidak fokus ke diri sendiri. Hati yang selalu mengerti isi hati Tuhan. Yang fokusnya kepada kebutuhan orang lain. Itu yang akan menarik perhatian Tuhan kepadamu. Karena itu yang kedua. Kita harus punya hati yang merindukan keselamatan orang banyak. Baik itu keluarga, baik itu sahabat, teman. Saya percaya rekan kerja, hati yang merindukan keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang akan menarik perhatian Tuhan kepadamu. Amin. Kita belajar seperti Cornelius. Dan yang ketiga, dikatakan di ayat yang kedua ini bahwa Cornelius, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang ketiga yang saya mau Anda bisa catat bahwa punyailah gaya hidup berdoa. Kita harus seperti Cornelius. Dia senantiasa berdoa kepada Allah. Kita harus punya hati yang selalu punya gaya hidup untuk berdoa. Kita harus punya jam-jam doa. Kita nggak bisa ngeflow aja. Kita nggak pernah berdoa. Kita merasa, saya sudah orang Kristen, Tuhan dekat kok sama saya. Kita nggak perlu berdoa. Bukan. Kita harus punya, malah kita ini orang Kristen, kita ini orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita harus punya hari-hari, punya jam-jam untuk mencari wajah Tuhan. Kita harus setiap waktu mencari wajah Tuhan. Dikatakan di sini bahwa di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 30. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu sama seperti sekarang yaitu jam 3 petang saat aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku pakaiannya berkilau-kilauan. Dikatakan di situ bahwa pada waktu seperti sekarang jam 3 petang aku sedang berdoa di rumah. Saya percaya di ayat di pasal ini gitu ya. Ceritakan tentang Cornelius berdoa jam 3 petang. Sebelumnya juga ada Petrus berdoa jam 12 siang.
Saya percaya ada waktu-waktu di mana setiap kita tuh harus punya waktu untuk, kita punya jam-jam doa. Entah itu Anda punya jam doanya pagi, kemudian siang, kemudian juga sore, malam. Kita punya jam-jam doa. Karena itu saya rindu, kita punya gaya hidup untuk berdoa. Sama-sama kita belajar dari Cornelius ini. Kita harus menjadi orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Kita harus menjadi orang yang punya gaya hidup berdoa. Saya percaya orang-orang yang punya gaya hidup berdoa, ini orang-orang yang akan menarik perhatian Tuhan. Orang-orang yang akan menarik, mungkin di antara banyak orang, menarik perhatian Tuhan. Saya ingat apa yang menjadi khotbah Pastor Philip, dikatakan bahwa kalau doanya itu di saat mungkin subuh, mungkin kita itu capek, mungkin kita ini masih ngantuk gitu ya. Tapi di saat subuh kita berdoa, itu malah mungkin orang lain sedang tertidur, kita sendiri yang sedang berdoa. Percaya bahwa doa-doa itu akan menarik perhatian Tuhan. Jadi 3 hal yang kita pelajari di hari ini. Di doa pagi hari ini, apa sih yang menarik perhatian Tuhan? Kita belajar dari Cornelius. Yang pertama, kita harus punya komitmen kepada kehidupan kerohanian kita. Pastikan untuk Anda membaca firman. Pastikan untuk Anda punya komitmen membaca firman setiap hari. Anda punya komitmen untuk beribadah, Anda punya komitmen untuk connect group. Pastikan Anda punya komitmen dalam kehidupan kerohanian Anda. Yang kedua, untuk kita menarik perhatian Allah, kita harus merindukan keselamatan banyak orang. Kita harus fokusnya kepada kebutuhan orang lain, bukan kebutuhan kita sendiri. Kita harus fokusnya bukan kepada keinginan kita, hawa nafsu kita. Tapi kita fokusnya kepada apa yang menjadi isi hati Tuhan, yaitu keselamatan dari orang banyak. Saya percaya hal itu juga menarik perhatian Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa Cornelius itu senantiasa berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kita harus punya gaya hidup berdoa. Saya percaya dalam 3 hal ini, bisa kita melakukannya, saya percaya bahwa kita akan menarik perhatian Tuhan. Kita mau menjadi seperti Cornelius. Kita mau menjadi orang-orang yang akan menarik perhatian Tuhan. Percaya saat ini perhatian Tuhan tertuju kepada setiap Anda. Perhatian Tuhan tertuju pada Anda yang sedang mencari wajah Tuhan. Ayo sama-sama kita bawa setiap pergumulan kita bawa setiap kerinduan kita bawa setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan di hidup kita. Ayo mari sama-sama kita bawa masuk ke dalam hadirat-Nya. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita bawa hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Hatiku hampa, batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu.
Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sekali lagi katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hati kami milikmu, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Buat Anda, mungkin ada di antara Anda yang Anda merasa Anda sudah berdoa tapi jawaban itu nggak kunjung datang. Anda berdoa serasa Tuhan itu tidak mendengar doa Anda. Saya mau katakan lewat firman tadi yang pertama bahwa Tuhan itu mendengar doa Anda. Tuhan bukan Allah yang jauh dari Anda. Tuhan mendengarkan doa Anda. Bersama-sama mari kita belajar. Kita mau menjadi orang yang akan diperhatikan oleh Tuhan, yang akan menarik perhatian Tuhan. Saya berdoa Anda akan menjadi orang-orang yang menarik perhatian Tuhan. Gak ada yang favorit di hadapan Tuhan. Tapi akan ada orang-orang, akan ada doa-doa yang menarik perhatian Tuhan. Menarik perhatian Tuhan. Doa-doa yang tidak fokusnya kepada diri sendiri, yang gak fokusnya cuma untuk memuaskan keinginan diri sendiri, kebutuhan diri sendiri. Bukan berarti gak boleh berdoa untuk diri sendiri, boleh. Tapi ada doa-doa yang akan menarik perhatian Tuhan lebih kepada dirimu. Itu doa-doa yang fokusnya kepada orang lain. Mari ubah doamu, doakan orang lain. Anda punya kehidupan doa, Anda punya kehidupan mencari wajah Tuhan. Saat Anda mencari wajah Tuhan, Anda menangkap isi hati Tuhan. Dan Anda akan tahu bahwa Tuhan rindunya untuk Anda mendoakan setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Orang-orang yang masih tersesat, orang-orang yang masih ada dalam pergumulan. Percayalah, Tuhan akan mengirimkan orang-orang seperti Petrus-Petrusnya untuk menolong Anda. Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk menolong Anda. Mari sama-sama kita bawa doa kita kepada Tuhan. Ada doa kepada Tuhan. Kerinduan-kerinduan yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda. Dan saya akan berdoa buat Anda untuk setiap kebutuhan Anda. Tuhan Yesus,
Tuhan, di saat anak-anak-Mu mencari wajah-Mu, di saat anak-anak-Mu Tuhan berdoa bukan untuk kepentingannya sendiri ya Tuhan, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Menangis, berdoa, mencucurkan air mata untuk isi hatimu, untuk kerinduanmu Tuhan. Tuhan berdoa ya Tuhan, mereka akan menarik perhatianmu. Berdoa Tuhan, matamu tertuju kepada setiap anak-anakmu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Engkau, yang sungguh-sungguh berdoa kepadamu, mencari kerajaanmu ya Tuhan, mencari kerajaan Allah di atas segalanya. Mereka yang menaruh isi hatimu di atas segalanya. Berdoa, matamu tertuju kepada mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan berdoa, kirimkan ya Tuhan setiap kepanjangan tanganmu atas mereka. Orang-orang yang akan menolong mereka ya Tuhan. Baik itu breakthrough yang kau berikan, baik itu kau pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kau pertemukan dengan orang-orang yang akan menolong mereka. Ataupun kau temukan dengan pemimpin-pemimpin rohani yang akan menolong mereka, memimpin mereka, yang akan mementori mereka. Temukan mereka mungkin dengan gereja-gereja yang tepat ya Tuhan. Akan membawa mereka ini kepada pertumbuhan yang lebih lagi ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Temukan dengan ceki-ceki yang tepat ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan terlambat. Pertolongan-Mu ya Tuhan, seperti Kau juga menemui Cornelius, Kau menemui Petrus, begitu juga Tuhan. Kau menemui ya Tuhan saat ini juga orang-orang yang akan Kau kirim ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan itu gak pernah terlambat. Engkau bukan Allah yang tuli, Engkau bukan Allah yang tidak mendengarkan doa mereka. Engkau bukanlah Allah yang jauh dari mereka Tuhan. Engkau Allah yang dekat. Dan percaya pertolongan-Mu akan segera datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan akan menjadi orang-orang yang menarik perhatian-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, segala pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Masalah kami masalah yang biasa, tapi Kau Allah kami yang Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap syukur kami serahkan ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang akan menjadi Cornelius-Cornelius-Mu. Orang-orang yang akan menarik perhatian-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya kata amin, amin, amin. Sungguh saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Terus cari wajah Tuhan. Terus mengejar hadirat Tuhan di hidupmu. Punyailah gaya hidup berdoa. Percaya bahwa Tuhan akan menolongmu. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.